Yo, what's up dear souls? Welcome back to DOR Part 11 Season 3. Di dunia ini tuh ada banyak kasus pembunuhan misterius yang nasibnya tuh malang banget. Kenapa malang? Karena sudah bertahun-tahun kasusnya tuh tidak terpecahkan dan dibiarkan terbengkalai gitu aja dan menjadi unsolved case. Seperti pada video malam ini, kita akan membahas unsolved case dari Kylie Kisari. So, skip perbacotan and let's begin. Auli Kylie Kisari, seterusnya kita panggil Kai aja lah ya, adalah gadis yang lahir pada 6 Desember 1935. Dia tinggal bersama ayah dan ibunya, juga 3 saudara perempuan dan 2 saudara laki-laki. Kematiannya pada tanggal 17 Mei 1953 menjadi kasus pembunuhan terjahat yang pernah ada di Finlandia, tepatnya di kota Isojoki, dan sampai sekarang kasus itu belum dipecahkan. Jadi ceritanya begini, pada tanggal 17 Mei 1953, Kai terlihat pulang bersepeda setelah menghadiri pertemuan doa di Menkarvia. Dipercaya dia diserang oleh OTK atau orang tidak dikenal, dan pihak berwenang berhipotesa kalau kasusnya ini punya motif seksual. Tetapi sayangnya tidak ada bukti atau apapun itu yang memperkuat hipotesa ini. Meskipun kasus ini viral pada masanya, tapi tetap aja sampai sekarang kasus ini belum terpecahkan. 1 hari sebelum kehilangannya Kai, sepulangnya dari gereja Kortenkila, dia langsung masuk ke kamar dan tidur. Kedua orang tuanya pun berpendapat bahwa ini bukan kebiasaan anaknya sehari-hari. Keesokan harinya, dia berangkat bersama temannya yang bernama Meiju pada pukul 18.00. Dan si Meiju juga ini mengklaim kalau Kai terlihat gugup dan cemas seharian. It's like something wrong with Kai gitu loh. Nah, di hari itulah sepulang dari gereja, kedua gadis itu berpisah di persimpangan jalan pada pukul 10:30 malam. Dan katanya ada pria yang bernama Tie Jaska yang melihat Kai mengayuh sepedanya 1,6 km lebih jauh dari rute pulangnya yang biasa dia lewati. Dan si Tie Jaska ini menjadi orang terakhir yang melihat Kai masih hidup di jalan antara Isojoki dan Kauhajoki. Nah, karena si Kai ini punya kebiasaan tidur di rumah temennya, yaitu si Meiju tadi, jadi orang tuanya nggak khawatir waktu dia tidak pulang ke rumah waktu itu. Tetapi setelah mendapat telepon dari kantor pendeta, mengapa si Kai ini tidak masuk kerja, kedua orang tua Kai baru membuat laporan kehilangannya. Akhirnya laporan kehilangannya si Kai baru diajukan beberapa hari setelah kehilangannya. Keesokan harinya, sebelum orang tua Kai menyadari kalau Kai ini hilang, pukul 7.20 pagi, Oskari dan putranya Vilho mengangkut susu dari desa Hikila menuju pabrik susu di Isojoki menggunakan kuda. Mereka melihat banyak jejak kaki, jejak ban sepeda, ban mobil, dan bahkan pecahan kaca di jalan yang mereka lalui. Ya pasti dong, mereka merasa something's not good has been happened here. Nah, lokasi ditemukannya pecahan kaca dan bla 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 itu berjarak 1,5 mil dari titik di mana Kai dan Meiju berpisah malam itu. Dan ternyata tempat yang ditemukan jalur kaca itu juga adalah tempat yang sama persis di mana Tijaska bertemu dengan Kahiliki. Namun saat itu belum ada apapun yang terjadi pada Kai, dan juga si Tijaska ini tidak mencurigai apapun itu. Beberapa minggu kemudian ada banyak banget hal-hal yang baru ditemukan setelah kehilangannya si Kai ini. Saksi melaporkan melihat sebuah mobil berwarna krem dengan sepeda di bagasi, sementara yang lainnya mengaku mendengarkan suara minta tolong dan juga suara tembakan di dekat danau Karankajarvi. Pencarian mulai dilakukan pada hari Rabu 20 Mei tahun 1953. Dimulai dari lokasi di mana
Kailiki dan Maiju berpisah malam itu. Pencarian tersebut dilakukan oleh otoritas polisi setempat dan juga 30 orang penduduk yang turut membantu. Tidak ada jejak yang ditemukan di tempat Kailiki menghilang, bahkan sepedanya pun tidak ada. Informasi tentang menghilangnya si Kai ini menyebar dengan cepat. Oke, sekarang kita bakal mendalami beberapa kesaksian tentang mobil krem misterius ini. Menurut saksi mata, mereka telah melihat mobil krem melintasi jalur yang sama dengan Kailiki. Salah satu saksi mata berusia 12 tahun mengatakan dia melihat sebuah mobil krem melewati pemukiman dengan sepeda di bagasinya sekitar pukul jam 11 malam. Ada dua pria di dalam mobil, satu bertubuh besar dan satu bertubuh normal. Tetapi gigi depan pria itu terlihat mencolok. Mobil itu melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi dengan keadaan lampu-lampu mobil itu yang mati. Meskipun malam sudah larut. Saksi lain bernama Sylvie House Kavita, penduduk asli desa Uro, juga pernah melihat mobil yang sama. Ia mengatakan bahwa waktu itu ia sedang duduk di tangga rumahnya bersama putrinya ketika ia melihat sebuah mobil dan ban sepeda di bagasi mobil. Setelah kurang dari setengah jam, mobil yang sama kembali ke Isojoki. Berdasarkan kesaksian tersebut, diasumsikan bahwa pemilik mobil itu telah membawa Kailiki ini dan dia dirampok secara paksa di dalam mobil. Saksi lainnya adalah dua pemuda yang mengendarai sepeda dari arah Kauhajoki menuju Isojoki, tepat di mana Kai menghilang. Pada saat hilangnya Kai di persimpangan jalan Karuhukangas, tepat 20 km dari Isojoki, mereka tidak memperdulikan sebuah mobil yang diparkir di sebelah jalan yang lampu belakangnya menyala. Setelah itu, area persimpangan jalan Karuhukangas juga ditelusuri dengan sangat hati-hati. Ada lebih dari 600 orang relawan yang ikut turun tangan dalam pencariannya si Kai ini. Selama berminggu-minggu, berita tentang kehilangannya si Kailiki ini menghiasi berita. Hingga pada Rabu 22 Juli 1953, sepedanya Kai ditemukan jauh di dalam hutan oleh dua orang pemetik buah beri, dan kedua orang itu juga langsung melaporkannya pada saat itu kepada pihak yang berwajib. Dari sini dapat dihipotesakan bahwa orang yang menaruh sepeda itu sudah mengenal area hutan ini dengan baik. Sangat mengherankan kenapa sepeda itu tidak terdeteksi oleh metal detektor ketika area itu sedang disisir. Dan dari sinilah muncul hipotesa bahwa sepeda itu mungkin dibawa ke rawa-rawa sesudah pencarian polisi, karena sadelnya masih tampak bagus untuk dikatakan direndam di lumpur selama berminggu-minggu. Kondisi sepeda itu masih utuh kecuali lecet di sisi kanannya. Titik terang itu membuat pencarian semakin gencar dilakukan oleh pihak kepolisian, hingga akhirnya dilakukan pencarian di Danau Karankajarvi di perbatasan Kuortane dan Lehtimaki pada musim gugur. Pencarian besar-besaran dilakukan di sana setelah petani setempat bernama Are Autio bersaksi bahwa dia telah mendengarkan seorang wanita minta tolong, berteriak nih ya dari arah danau. Terdengar suara pria dan dua tembakan senjata di pagi hari setelah hilangnya si Kailiki ini. Setelah mencari tahu, Autio melihat dua pria yang tidak dikenalnya dan sebuah mobil krem. Jadi posisinya dua pria ini ada di dalamnya. Beberapa warga lain di daerah itu juga mengatakan bahwa mereka terbangun karena suara tembakan pagi itu. Banyak yang meragukan apakah tersangka dalam pembunuhan Kailiki Sari ini benar-benar sangat berani, sehingga mereka membawa gadis itu hampir 200 km dari Isojoki, tempat terakhir kali Kai terlihat. Jika ini memang benar dilakukan, berarti mereka harus melewati tempat-tempat padat seperti Kauhajoki, Kurika, Ilmajoki, dan juga Seinajoki. Dan dalam hal ini, resiko tertangkap sangat tinggi. Namun sepertinya banyak orang yang percaya bahwa ini bisa saja terjadi. Karena dalam kasus Kailiki Sari, begitu banyak hal aneh yang terungkap bahwa tidak ada lagi hal yang dianggap mustahil. Penjelajahan di Danau Karankajarvi dan sekitar danau dimulai dengan bantuan ratusan relawan, termasuk orang-orang Isojoki. Pada 12 September, selama 1 bulan, sampai informasi tentang penemuan jenazah Kai berasal dari Isojoki. Pada saat itu, Danau Karankajarvi dan sekitarnya telah ditelusuri secara menyeluruh. Namun mereka hanya menemukan selongsong peluru di ujung utara danau pada 12 Oktober. Pada hari Sabtu 10 Oktober jam 9 pagi, seorang pria bernama Valtteri Makela
menemukan sepatu kai dengan syal dan kaos kaki pria terselip di dalamnya. Dan pada hari Minggu 11 Oktober, seorang pria bernama Ilmari Hietaoja melihat sebuah cabang pinus layu berdiri di tengah-tengah gundukan tanah 20 meter jaraknya dari ditemukannya sepatu tadi. Dan lalu setelah itu Hietaoja memanggil rekannya untuk melihat lokasi yang dicurigakan itu. Dan ketika orang-orang telah mencabut cabang pinus mencurigakan yang ternyata ujung cabang itu telah diruncingkan untuk ditancapkan ke tanah. Dan setelah cabang pinus itu dicabut-cabuti, mulai tercium aroma bau yang sangat busuk menyengat di area itu. Mereka pun menggali gundukan tanah mencurigakan itu. Dan di kedalaman setengah meter, mereka menemukan tubuh Kai yang setengahnya sudah membusuk. Kepala dan bahunya dililit mantelnya sendiri. Tubuh bagian bawah gadis itu telanjang dan dadanya tersingkap dari branya. Titik ditemukannya jenazah Kai ini berjarak sekitar 200 meter dari jalan raya. Komisaris Jorma Koskela dan Axel Skogman dari Fasa dan dokter daerah Oni Hokkanen segera diberitahu ke tempat kejadian dan tiba di Isojoki setelah 1,5 jam. Sambil menunggu kedatangan orang-orang tadi, kuburan itu dibangun dengan sangat hati-hati dengan pagar pelindung dipasangi di sekitarnya. Seorang profesor kedokteran forensik mengatakan, setelah memeriksa tubuh Kai Liki, disimpulkan bahwa si Kai ini meninggal karena hantaman benda tumpul di kepalanya yang mengenai wajahnya dan mematahkan hidung dan tulang pipinya. Sebuah tongkat dan batu dikatakan yang kemungkinan digunakan dalam serangan itu. Korban juga tidak ada indikasi kematian karena mati lemas. Tidak ada bekas hubungan seksual yang ditemukan. Tetapi ini tidak mengesampingkan kemungkinan adanya pelecehan seksual. Tidak semua hasil otopsi diungkapkan ke publik untuk alasan investigasi.Itulah mengapa polisi berhipotesa kalau di dalam kasusnya si Kai ini ada motif seksual. Ribuan orang ikut mengantarkan jenazah gadis 17 tahun itu ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Waktu itu detektif dan cenayang pun ikut menyelidiki kasus ini. But the result is nothing. Ada banyak banget tersangka dan ada 3 nama yang dicurigai sebagai tersangka dalam pembunuhan si Kai ini. Nama pertama Kauko Kanervo, yang kedua Vintori Lemus Pilita, dan yang ketiga adalah Hans Asman. Dan si Hans ini juga anehnya terkait dengan kasus penyerangan dan pembunuhan remaja 7 tahun kemudian. Dalam pencarian sebelumnya, sepatu dan cabang pinus tidak terlihat, sehingga diduga pelaku melakukan atau menguburnya setelah tempat itu sudah ditelusuri. Jam tangan, dompet, dan buku milik Kai ikut hilang, sehingga disimpulkan submotif kasus ini adalah perampokan. Sekarang mari kita membahas 3 orang tersangka yang tadi gua sebutkan itu. Nama yang pertama, Kauko Kanervo, adalah seorang pastor. Awalnya tersangka utama dalam kasus ini adalah dia. Kanervo pindah ke Meri Karvia 3 minggu sebelum pembunuhan dan dilaporkan berada di daerah itu pada malam hilangnya si Kai Liki ini. Investigasi menentukan bahwa Kanervo menghabiskan waktu larut malam di rumah pendeta. Dengan semua alibi, pihak berwenang menyimpulkan bahwa pendeta tidak mungkin punya cukup waktu untuk pergi ke Isojoki, tempat di mana Kai ditemukan tewas. Next, orang kedua yang dicurigai adalah seorang penggali parit bernama Vittori Lemus Villa Penti Kanpa, seorang petugas polisi di Isojoki pada awal 1970-an dan pernah menyelidiki kasus pembunuhan Kai Likisari pada tahun 2002. Mengatakan kepada publik bahwa polisi mencurigai seorang pekerja lokal sebagai pembunuh, tetapi tidak ada cukup bukti di pengadilan. Seorang penggali parit berusia 38 tahun sudah lama berada di daftar tersangka, tetapi kemudian dibebaskan karena tidak cukup bukti. Dan pada 23 Oktober 1953 di persidangan, ibu dan saudara lelaki si Lemus Vita ini memberikan kesaksian bahwa Lemus Vita sudah tidur jam 7 pada saat malam terjadinya pembunuhan si Kai ini. Karena pada saat itu dia sedang dibawa pengaruh alkohol atau bisa dikatakan mabuk, sehingga dia tidak bisa melakukan kejahatan apapun. Tapi dia pernah melakukan pelanggaran seksual pada tahun 1940-an dan memiliki masalah kesehatan mental selama Perang Dunia. Pria itu juga suka mengintip beberapa gadis dari jendela sauna. Namun dia memiliki alibi yang diberikan oleh kerabatnya bahwa ia sedang tidur sendiri di tempat tidurnya saat malam pembunuhan itu terjadi dalam keadaan mabuk. Namun ketika ia dijadikan tersangka dan diinterogasi oleh polisi, dia menyatakan
mengatakan bahwa Kai sudah mati dan tubuhnya tidak akan pernah ditemukan. Tapi kemudian pria itu menarik kata-katanya lagi dan mengatakan bahwa kata-katanya itu telah salah dipahami. Dia kemudian menjalani pemeriksaan mental dan dikirim ke rumah sakit jiwa. Detektif polisi kemudian mengunjungi pria itu di sana dan lalu diinterogasi. Sayangnya interogasi harus dihentikan karena tingkah pria itu yang membingungkan dan dokter memerintahkan agar pria itu tidak dapat diinterogasi dalam kondisi mental seperti itu. Meskipun tersangka tidak dapat dikaitkan dengan kasus Kylie Kisari, dia masih ditahan setelah melakukan perawatan. Pria itu tinggal 1-2 km dari TKP. Polisi mencurigai bahwa pelaku telah dibantu oleh orang lain yang bertugas menutup dan menyamarkan kuburan. Keduanya memiliki latar belakang kriminal dan mengenal daerah itu dengan sangat baik karena mereka di lokasi parit yang berjarak 50 meter dari rawa itu. Lokasi parit itu memiliki skop yang tampaknya digunakan untuk menggali kuburan. Lemus Vita dan rekannya diinterogasi pada musim gugur tahun 1953, tapi keduanya meninggal sebelum tahun 1972. Oke, next. Orang ketiga yang dicurigai adalah Asman. Istri Asman sendiri melaporkan bahwa sopir dan suaminya itu berada di dekat Isojoki pada saat pembunuhan. Asman juga memiliki Opel berwarna coklat muda, jenis mobil yang sama yang dilihat oleh beberapa saksi di dekat lokasi pembunuhan. Pada tahun 1997, Asman dilaporkan mengakui keterlibatannya dalam kejahatan tersebut kepada seorang mantan polisi, Matti Paloaro, dan mengaku bertanggung jawab atas kematian Kylie Kisari. Kisah Asman kepada petugas itu mengklaim bahwa kematian itu disebabkan oleh kecelakaan mobil ketika mobilnya yang dikemudikan oleh sopirnya bertabrakan dengan Kylie. Untuk menyembunyikan bukti keterlibatan pengemudi, kedua pria itu membuat kasus itu seolah sebagai kasus pembunuhan. Menurut Paloaro, Asman mengungkapkan itu semua di ranjang kematiannya. One thing, however, I can tell you right away, because it is the oldest one, and in a way, it was an accident that had to be covered up. Otherwise, our trip would have been revealed. Even though my friend was a good driver, the accident was unavoidable. I assume you know what I mean. Istri Asman juga melaporkan bahwa salah satu kaos kaki suaminya itu hilang dan sepatunya basah ketika dia kembali ke rumah pada malam pembunuhan itu, dan terdapat penyok di dalam mobil. Menurut istrinya, beberapa hari kemudian Asman dan supirnya pergi lagi, tapi kali ini mereka membawa skop. Penyelidik kemudian menentukan bahwa pelaku ini adalah pasti seorang yang kidal. Begitu juga Asman. Asman juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan di Danau Bodom yang terjadi pada tahun 1960. So, menurut kalian, siapa pelaku sebenarnya? Inilah akhir dari DOR Part 11 Season 3. Find me on social media, link in description. And don't forget to like, comment, share, subscribe and stay tuned. And whatever happens to you after watching this video, let it flow.